Paman kedua, kakek baru saja pergi. Sebenarnya paman mau ngapain? Here, jangan salahkan paman kedua juga. Toko jelek ini setahun paling cuma dapat sedikit uang. Tokonya sudah kujual. 3 hari lagi orang-orang akan datang buat ngerobohinnya. Paman kedua, warung sarapan ini adalah hasil jerih payah kakek seumur hidup. Kok paman bisa-bisanya langsung jual? Dia juga sudah mati. Buat apa ninggalin toko jelek ini? Hahaha, lagi pula hak kepemilikannya ada di tangan saya. Mau saya apakan juga terserah saya. Aduh, kasihan sekali. Lausu baru saja pergi, masa tokonya langsung mau dibongkar. Berapapun, aku beli. Oh, hahaha. Jangan bercanda. Kamu cuma anak kuliahan yang baru lulus. Pakai apa mau belinya? Aku pasti cari cara. 1,5 juta. Kamu punya. Sudahlah, jangan bikin ribet. Beresin barang-barangmu, lalu pergi lakukan yang harus kamu lakukan. 3 hari lagi, warung sarapan ini jadi milik orang lain. Maaf, Kek. Bahkan peninggalan terakhirmu pun aku nggak bisa jaga. Ini gempa ya? Nggak mungkin, masa begadang sampai nembus dimensi? Sakit. Anjir, aku beneran pindah dunia. Perutmu sakit ya? Mau makan sedikit? Lagi pula tokonya juga mau dibongkar. Anggap saja sekalian nolong orang. Harumnya enak sekali. Kamu sudah bangun? Ini apa? Ini bubur millet. Nona, bubur apa ini? Meridianku tersumbat. Aku sudah minum puluhan pil obat tapi nggak mempan. Begitu makan semangkuk buburmu ini, sakitnya langsung hilang. Cuma bubur millet biasa. Aku juga nggak punya apa-apa yang bagus untuk diberikan. Terimalah ini. Giok! Ya ampun, orang-orang di dunia ini semuanya sekaya ini. Besok masih ada? Hah? Apa ini? Jangan bergerak, lukamu parah. Bolehkah aku bertanya, Nona? Tempat ini di mana? Minum ini dulu sampai habis. Ini obat mujarab macam apa? Ini cuma bubur millet kurma merah dan longan yang paling biasa. Kulihat kamu kehilangan terlalu banyak darah. Aku telah berkultivasi selama 300 tahun. Luka lamaku membayangiku selama 100 tahun. Sudah tak terhitung pil obat dari alam roh yang kuminum. Entah khasiatnya terlalu keras sampai melukai meridian, atau sama sekali tidak berguna. Tapi semangkuk buburmu ini justru membuka meridian yang tersumbat di tubuhku. Biasanya kalian makan apa? Buah roh, daging binatang, atau tanaman roh yang diolah jadi pil untuk ditelan. Kebanyakan kasar dan susah ditelan. Ya ampun, cara makan begini, Bear Grylls datang pun bakal geleng-geleng kepala. Kalau benda ini kutukar dengan semangkuk bubur tadi, cukup? Ini emas. Apa itu emas? Ini batu roh tingkat menengah, mata uang yang umum dipakai di alam roh. Yang dipakai jadi mata uang di alam roh ternyata emas murni di dunia manusia. Bongkahan ini paling tidak beratnya 2 jin. Maksudmu, ini ditukar dengan bubur tadi? Kalau Nona merasa ini kurang, aku bisa tambah lagi. Cukup, cukup. Buat beli 10 mangkuk lagi juga bisa. Aduh ampun, nggak nyangka cowok ganteng ini ternyata dewa rezeki. Kalau boleh, kedepannya bisakah aku sering datang? Aku bersedia menukarnya dengan batu roh. Tentu saja boleh. Deal. Besok aku akan bawa batu roh. Semangkuk bubur ditukar 1 bongkah emas. Kek, toko ini mana warung sarapan? Ini mah mesin pencetak uang. Here, sudah bangun belum? Soal paman keduamu kemarin, jangan terlalu dipikirkan ya. Kesehatanmu lebih penting. Kok lama sekali baru buka pintu? Kamu nggak apa-apa kan? Aku kembali lagi. Aku nggak apa-apa, Bibi Zhang. Dasar anak ini. Bibi Zhang, aku ada urusan mendadak. Nanti aku balik dan bikinin makanan enak buat Bibi. Bos, terima barang buat dijual? Barang apa? Nona, benda ini dari mana? Warisan leluhur. Dari kualitas dan beratnya, paling tidak ada 2 jin. 1030 gram. Kalau pakai harga emas hari ini, 1 gram 974, total pas 1 juta. Apa? Banyak banget uangnya. Kalau begitu, warung sarapan kakek bisa diselamatkan. Deal. Kalau yang ini? Apa ini? Ini giok hijau imperial. Kalau yang ini berapa?
Kualitasnya memang bagus, tapi ukurannya agak kecil. Kira-kira 300 ribuan. Baik, kalau begitu sekalian kujual. Baik, langsung kita selesaikan pembayarannya. Nona, kalau kamu masih punya barang seperti ini, kapan saja datang cari saya. Sepertinya kurang 150 ribu lagi, aku sudah bisa membeli kedai sarapan kakek. Paman kedua, tadi paman bilang tokonya dijual berapa? 1,5 juta. Kenapa? Memang kamu punya uang buat beli? Iya, aku mau beli toko ini. Dari mana kamu dapat uang? Itu bukan urusanmu. 3 hari lagi, aku kasih uangnya. Kalau sudah, sertifikat properti itu kembalikan padaku. Hehe. Ertiau, asal kamu benar-benar bisa keluarin uangnya. Mbak cantik mau beli apa? Bos, tepung 2 karung, mie 3 karung, beras ketan 2 karung. Mbak, ini mau buka kantin ya? Kurang lebih. Kurma merah, goji, dan biji teratai, masing-masing tambah 5 jin. Gula merah 10 jin. Siap. Bos, daging perut babi 20 jin, yang lemak dan dagingnya seimbang. Banyak amat. Keluargamu lagi bikin jamuan? Buat bikin bakpao? Kalau buat bakpao, daging perut memang paling pas. 3 bagian lemak, 7 bagian daging paling harum. Nih, kata Xie Yunshu, para kultivator di alam roh itu semuanya punya masalah lambung. Cuma minum bubur saja tidak cukup. Harus bikin yang lebih mengenyangkan. Bakpao sama siomay. Keahlian kakek tidak boleh disia-siakan. Nona, aku datang lagi. Hari ini di kedaimu. Jual apa? Bubur millet kurma merah, sama bakpao isi daging. Bakpao isi daging? Itu makanan apa? Kulitnya dari tepung putih, isinya daging babi cincang. 3 wen 1 biji, buburnya 2 wen semangkuk. Beri aku 2 bakpao dan semangkuk bubur. Ini makanan dewa macam apa? Aku sudah hidup 200 tahun. Belum pernah makan yang seenak ini. Berlebihan banget. Memangnya seenak itu? Nona, bakpao ini kamu bikin bagaimana? Habis makan, seluruh tubuhku terasa hangat. Bahkan kultivasiku juga meningkat. Ini cuma bakpao daging babi biasa. Dulu kamu makan apa? Pilbigu, sehari 3 butir. Sudah kumakan selama 200 tahun. Iya, memang dari dulu makannya begitu. Pantas saja, berarti memang belum pernah makan makanan enak. Jadi, aku bukan salah dalam berkultivasi, aku cuma kelaparan. Kurang lebih begitu. Aku juga mau 2, 3 bakpao dan semangkuk bubur. Kakek, makanlah sedikit. Nona, ini. Gratis, tidak dipungut biaya. Aku ini, kultivator pembangunan fondasi puncak. Diam-diam makan makanan manusia fana begini kurang pantas. Terlalu merendahkan diri. Coba saja. Sudahlah, kali ini aku buat pengecualian. Seharusnya tidak memalukan. Ini benda apa? Kok bisa seenak ini? Ini enak banget ya. Lalu 100 tahun ini. Hidup sengsara macam apa yang sebenarnya kujalani? Katanya, orang yang menempuh jalan keabadian harus memutus keinginan makan minum. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Sampai lupa kalau kue gula merah seenak ini. Ini terobosan. Aku berhasil menembusnya. Hahaha. Kultivasiku yang terbelenggu selama 100 tahun akhirnya menembus batas. Aku terjebak di puncak pembangunan fondasi selama 120 tahun. 120 tahun. Aduh, Bai Kaotang bilang meridianku sudah menua, tak ada obatnya. Sekte King Yun bilang fondasiku sudah hancur. Hidup ini sudah tak ada harapan. Sudah entah berapa banyak pil yang kutelan. Entah berapa banyak orang yang kumohon, semuanya sia-sia. Tapi hanya sepotong kue gula merah. Sepotong kue gula merah saja sudah membuatku menembus. Aku ingat waktu kecil kakek pernah bilang, makan sedikit yang manis bikin suasana hati jadi baik, dan tubuh juga akan membaik sendiri. Kue gula merah bisa bikin orang menembus? Rekan Tao, kamu masih punya lagi tidak? Masih ada? Jangan dorong-dorong. Kalau kalian suka, besok akan kubuat lebih banyak. Nona, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Tak usah berterima kasih. Hari ini terobosanku masih belum stabil. Lain hari aku akan datang berkunjung untuk berterima kasih dengan pantas. Hati-hati di jalan. Datang lagi lain kali. Tuan, para pejabat dari alam surga sudah mulai mempertanyakan penurunan kinerja Bai Kaotang. Gadis kecil itu tidak bisa dibiarkan terus begini. Hiji?
Ada apa hari ini? Nona, kamu belum dengar? Satu kota sedang menyebarkan kabar kalau makananmu, kalau dimakan, akan mencemari Meridian dan membuat kultivasi mundur. Siapa yang menyebarkannya? Rumornya berasal dari pihak Baica Otang. Nona, bagaimana kalau hari ini tutup dulu saja? Nona, aku jadi tidak minum dulu deh. Bagaimana kalau memang benar ada masalah? Masa aku harus menyerah begitu saja? Jadi, kamu Suhe. Benar saya. Mau pesan apa? Makan? Kau kira aku datang untuk makan tumpukan sampahmu ini? Angkat ke sini. Bukankah itu guru biarawati, Jinghe dari Sekte Qingyun, sudah 3 tahun kena penyimpangan kultivasi. Di balai 100 herbal diobati 2 tahun malah makin parah. Bukannya kau bilang pil obat itu tidak berguna? Kalau memang mampu, buktikan sampahmu ini lebih bagus daripada pil obatku. Kalau kau bisa membuat keadaannya membaik, aku, Meng Huayuan, akan bersujud 3 kali padamu di depan semua orang. Tapi kalau kau tak bisa menyembuhkannya, tokomu harus tutup, dan kau harus mengaku bersalah di depan umum, mengakui bahwa kau mencelakai orang dengan racun, lalu enyah dari alam roh. Nona, jangan setuju. Ini jebakan. Aku setuju, tapi aku punya syarat. Katakan. Kalau aku berhasil, kau harus bersujud dan minta maaf padaku. Baik. Mirip. Terlalu mirip. Cuma cara sesat. Dia menelannya. Dia menelannya. Manis. Dia bicara. Orang yang 3 tahun tak bicara, akhirnya buka mulut. Mana mungkin ini? Ma masih ada lagi? Ini terobosan. Untung ada kamu. Kalau tidak, entah kapan aku baru bisa sadar. Aku cuma menyuruhmu makan sedikit bubur. 300 tahun sudah. Akhirnya, kau sadar juga. Nona, mulai hari ini, kau adalah tamu terhormat Sekte Qingyun. Siapapun yang berani menyentuhmu berarti memusuhi Sekte Qingyun. Pemilik toko Meng, semoga kau ingat hari ini. 1,5 juta, tidak kurang sepeser pun. Mana sertifikat rumahnya? Hei, paman keduamu ini akhir-akhir ini lagi seret uang. Harga pasaran rumah ini sekarang naik. 1,5 juta tidak cukup. Apa maksudmu? Haha, harus tambah uang. Jadi 2 juta. Paman kedua, tahu tidak bagaimana aku mendapatkan uang ini? Memangnya aku peduli. Uang itu kau dapat dari mana? Kau kira uang ini didapat dengan mudah? Aku hampir dibungkam selamanya. Kakek mewariskan toko ini padaku, bukan untuk kau bawa berjudi. Kalau kau masih main curang, semua soal kau kalah judi, dan diam-diam menjual tanah akan kulaporkan ke kantor polisi. Kau berani? Coba saja. Sudahlah, 1,5 juta, ya 1,5 juta. Cianggu, ayo kita urus balik namanya. Ayo, sekarang juga kita urus balik nama. Kakek, tokonya berhasil kuselamatkan. Tenang saja, aku tak akan membiarkannya direbut lagi. Kakek tenang di sana. Aku akan menjaga baik-baik toko yang kakek tinggalkan. Suhe, kapan tokomu ini mau tutup? Paman Zhou, aku sudah mengambil kembali sertifikat toko ini. Aku tidak berniat tutup. Aku harus bilang sesuatu padamu. Paman keduamu sudah lama menandatangani kontrak pengalihan tanah hitam di atas putih dengan pengembang. Tanah ini sekarang milik mereka. Cepat atau lambat tokomu ini akan dibongkar. Apa? Kata pengembang, dalam setengah bulan tempat ini akan dibongkar untuk dibangun mal. Kak, kalau begitu, aku harus bagaimana? Aduh, kau harus bicara langsung dengan pengembang. Kakek, aku tidak mau menyerah. Kau Suhe, cucu si tua itu ya? Presiden Zhao,
Saya ingin membeli kembali tanah itu. Silakan sebutkan harga. Wah, gadis kecil ini cukup berani juga. 30 juta. 30 juta. Mana mungkin? Tanah ini tidak bernilai sebanyak itu. Bernilai atau tidak, aku yang menentukan. Lagi pula, beberapa hari ini, tim konstruksiku sudah siap mulai kerja. Masa begitu banyak pegawaiku dibiarkan makan angin? Aku pikirkan dulu. Hahaha, kalau sudah dipikir matang, datang cari aku. Tapi kuingatkan, harganya cuma akan naik, tidak akan turun. Uang yang kudapat dari dunia kultivasi ditambah sisa sebelumnya totalnya cuma lebih dari 3 juta, itu jauh dari cukup. Tapi pengembang minta 30 juta untuk tanah itu. Kalau semua batu roh dijual, aku tak punya modal lagi. Apapun yang terjadi, aku harus mempertahankan kedai sarapan ini. Gadis kecil, uangnya sudah terkumpul? Belum, tapi aku butuh waktu 3 bulan. Bisa beri saya kelonggaran? Memangnya kenapa aku harus menunggumu? Saya bisa bayar uang muka 3 juta dulu. Aku sangka kau berani keluar uang sebesar itu. Baik, 3 bulan, 3 juta. Uang mukanya tidak bisa dikembalikan. Sepakat. Aduh, pagi jual bubur dan bakpao. Sore jual minuman manis. Sendirian jelas nggak bakal kewalahan. Aku harus cari orang buat bantu. Kalau merekrut orang di dunia kultivasi, takut identitasku terbongkar. Kalau cari orang di dunia manusia, takut rahasiaku ketahuan. Ah, aku punya ide. Kenapa hari ini kamu rajin banget? Aku mau minta bantuanmu. Bilang saja. Aku mau jual 2 kali sehari, sekali pagi, sekali sore, tapi aku sendirian nggak sanggup. Bisa bantu aku? Cuma antar mangkuk dan terima uang saja. Kamu yakin? Aku ini orang yang luka parahnya belum sembuh. Lukamu itu, habis minum buburku berhari-hari, pasti sudah hampir sembuh. Sudahlah, jangan pura-pura. Baik, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Upahnya dibayar harian, sehari semangkuk bubur, 1 bakpao. Hehe, deal. Nona, kalian berdua kompak banget. Mirip suami istri. Jangan ngaco. Makan saja sana. Fokus makan yang benar baru bisa menempuh jalan kultivasi yang lurus. Nona, Baik Kaotang menurunkan harga pil obat sampai setengahnya. Banyak orang jadi beli pil, tapi habis diminum mereka bilang perutnya tetap nggak enak. Barang murah biasanya nggak bagus. Hari ini ada bubur millet dan ubi baru, khusus buat menyehatkan lambung. Harganya tetap. Nona, ini enak. Habis diminum, perut jadi hangat. Nanti aku akan bikin sarapan yang berbeda, untuk orang yang berbeda. Yang gula darahnya rendah makan kue gula merah, yang sakit lambung minum bubur ubi, yang lagi bad mood minum sup biji teratai. Kamu memang pandai cari untung. Makanan itu kebutuhan utama rakyat. Semua orang harus makan yang cocok buat mereka. Nona, hati-hati sama Baik Kaotang. Mereka mau pakai cara licik, menaruh obat untuk menjebakmu. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku tahu harus bagaimana. Nona, buburmu ini, aku minum seumur hidup pun gak bakal bosan. Kalau begitu, minumlah seumur hidup. Aku sakit perut sekali. Sakit sekali. Aku juga sudah nggak kuat. Nona, bubur ini bermasalah. Nggak mungkin. Bahan-bahannya baru datang pagi ini. Lihat semuanya, sarapannya beracun, sampai bikin orang keracunan. Sudah kubilang, makanan manusia fana nggak boleh dimakan. Omong kosong. Aku minum tiap hari, kenapa aku nggak apa-apa? Berarti kamu lagi beruntung. Hahaha, lihat saja yang tergeletak di tanah itu. Tuan, cepat lihat. Kedai jahat ini berani meracuni kultivator secara diam-diam. Ada laporan bahwa makanan di sini beracun. Semua orang tetap di tempat. Kedai ini disegel. Tuan, jangan buru-buru menyegel kedai. Menyelamatkan orang lebih penting. Ku bilang jangan bergerak. Apa tidak dengar? Tuan, aku akan patuh. Tolong biarkan aku menyelamatkan mereka dulu. Orang sudah kamu racuni sampai begini. Masih mau pura-pura jadi orang baik? Kalau ini memang salahku, aku akan melakuinya. Tapi sekarang biarkan mereka pulih dulu. Tuan juga nggak mau ada korban jiwa kan? Aku beri waktu. 1 batang dupa. Kamu yakin bubur kacang hijau bisa menetralisir racun? Kita coba saja. Ah. Ini benda apa? Batu perekam bayangan. Bisa merekam gambar. Wah, kamera video khusus dunia kultivasi. Tadi aku memperhatikan, ada seorang kultivator bertopi bambu. Setelah membeli makanan, dia terus mondar-mandir di dekat tungku. Di punggung tangan kanannya, ada bekas luka yang sangat jelas. Kalau kita tangkap dia, kita bisa dapat bukti peracunannya. Pergi awasi orang itu.
luka lamamu belum pulih benar. Jangan bertindak gegabah. Aku tiap hari minum bubur buatanmu. Lukaku sudah lama sembuh. Sudah jauh lebih baik. Apa yang terjadi? Tuan, ada seseorang yang mencampurkan sesuatu ke dalam bubur. Bukan aku yang melakukannya. Tolong beri aku waktu 1 hari untuk menyelidikinya. Benar. Begitu minum suapan pertama, aku langsung merasa ada rasa obat. Aku minum bubur Nona tiap hari. Rasanya bukan seperti ini. Jangan-jangan kalian sudah bersekongkol. Omong kosong. Kamu memang berharap kedai Nona tutup. 1 hari. Kalau besok jam segini aku masih belum bisa menunjukkan bukti, silakan Tuan segel kedai ini. Baik. 1 hari. Nona, menurutku, ini pasti ulah Bai Cao Tang. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dalam 1 hari ini akan kubuat mereka membayar harganya. Tuan, lihat ini. Saya sengaja meminta Anda kembali supaya kebenarannya bisa dibongkar di depan semua orang. Benda apa ini? Aku kenal benda ini. Ini obat pencahar khusus buatan Bai Cao Tang. Tak berwarna dan tak berbau. Bisa dicampurkan ke makanan. Kamu bisa memastikan 100%. Sama sekali tidak mungkin salah. Tuan, serbuk ini jelas bukan sisa dari kegiatanku. Jelas tadi, saat keadaan kacau, ada seseorang yang diam-diam meracuni makanan lalu menjebakku. Yang mulia, saya punya rekaman di sini. Begitu Anda lihat, Anda akan langsung paham. Kalau berhasil, ku tambah 1 kantong lagi. Ingat, masukkan saat keadaan kacau. Jangan sampai ketahuan orang. Tenang saja, aku sudah beberapa kali melakukannya. Kapan ini terjadi? Kemarin sore, di gang belakang jalan ini. Orang yang pakai caping ini sudah saya tangkap. Sekarang sedang ditahan di luar. Bawa masuk. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Iya, pegawai Bai Cao Tang. Dia memberiku sekantong batu roh dan menyuruhku mencampurkan obat ke dalam panci bubur. Katanya itu bukan racun, cuma obat yang bikin orang diare. Katanya tidak akan jadi masalah besar. Kau tahu tidak? Beberapa tamu itu hampir mati gara-gara ulahmu. Aku tidak tahu bakal separah ini. Pergi ke Bai Cao Tang dan tangkap orangnya. Bai Cao Tang benar-benar keterlaluan. Demi menjatuhkan orang lain, mereka malah mencampur obat ke makanan kita. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah ke Bai Cao Tang lagi. Tidak akan pernah lagi. Betul, biar saja mereka bangkrut. Bawa orang ini kembali ke tim penegak hukum. Catat keterangannya. Jadikan dia saksi. Yang mulia, aku bersedia jadi saksi. Apapun aku mau. Mau. Nona, maaf. Nona Suhe, buktinya sudah kuat. Kasus peracunan ini tidak ada hubungannya denganmu. Toko milikmu boleh beroperasi seperti biasa. Terima kasih, Yang Mulia, karena menangani ini dengan adil. Itu memang tugas saya. Meng Huayuan, kau diduga menyuruh orang meracuni. Ikut kami. Humph. Saya dijebak! Saya tidak melakukan apa-apa! Manajer Meng, lihat ini. Kalau berhasil, ku tambah 10 lagi. Ingat, masukkan saat keadaan kacau. Jangan sampai ketahuan orang. Ini palsu. Rekaman bayangan yang terekam saat itu tidak bisa dipalsukan. Yang mulia, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh manajer. Dia bilang, asal tokonya tutup, cara apapun boleh dipakai. Apa yang kau ocehkan? Kapan aku pernah bilang begitu? Meng Huayuan, saksi dan buktinya sudah lengkap. Kau masih mau menyangkal? Bawa pergi. Gadis kecil, kau kira kau sudah menang? Dunia roh tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kamar dagang tidak akan membiarkanmu. Itu urusanku. Urus saja dirimu sendiri. Pergi sana. Bai Cao Tang sudah mencelakakan begitu banyak orang. Dari dulu juga pantas bangkrut. Nona, akhirnya Bai Cao Tang tumbang juga. Terutama Meng Huayuan itu. Wajahnya tadi seperti habis menelan lalat. Mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Mulai sekarang di dunia roh tinggal tokomu saja. Kamu harus jalankan baik-baik. Jangan meniru mereka. Aku bikin sarapan yang baik, kalian makan yang enak, sesederhana itu. Meski Bai Cao Tang sudah tumbang, di belakang mereka ada kamar dagang obat dan santapan herbal dunia roh. Kamar dagang itu tidak akan tinggal diam. Kamar dagang? Sertifikasi pil obat dan santapan herbal di dunia roh, semuanya berada di bawah wewenang kamar dagang. Bai Cao Tang adalah anggota mereka. Menyentuh mereka sama saja mempermalukan kamar dagang. Datang 1, kutahan 1. Datang 2, kutahan 2. Hei, tidak sesederhana itu. Kamar dagang menguasai sertifikat kualifikasi ahli santapan herbal. Tanpa sertifikat, itu dianggap melanggar hukum, dan toko milikmu bisa ditutup kapan saja. Sertifikat? Kalau begitu, tinggal ikut ujian dan dapatkan 1. Ujiannya dikendalikan kamar dagang. Kau tidak akan diluluskan. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Kau sanggup menghafal semuanya? Waktunya cuma 3 hari. Sejarah santapan herbal dunia roh saja sudah mencakup 3.000 tahun. Tidak usah dihafal. Tidak usah dihafal? Tahap pertama teori, yang diuji pasti ajaran versi kamar dagang. Sehebat apapun aku menghafal, mereka tetap bisa cari alasan untuk tidak meluluskan aku. Lalu apa rencanamu? Aku akan jawab dengan caraku sendiri. Kakek pernah bilang, santapan herbal yang sejati bukan soal menghafal resep, tapi membuat orang kenyang dan makan dengan baik. Tapi untuk tahap ketiga, penanganan langsung di tempat. Aku ingin berlatih. Latihannya bagaimana? Jadilah pasienku.
Aku kan tidak sakit. Luka lamamu di dalam tubuh belum benar-benar pulih. Sini, ulurkan tanganmu. Biar ku periksa nadimu. Aliran meridianmu masih tersumbat. Perlu melancarkan darah. Bubur kurma merah dan longan cocok untukmu. Kau sudah menyuruhku minum berapa banyak bubur kurma merah dan longan. Itu berarti kamu masih belum minum cukup. Minum dulu, lalu bilang padaku rasanya bagaimana. Hangat, Apalagi... nyaman. Nah, itu dia. Santapan herbal tidak perlu terlalu rumit. Yang penting bikin orang merasa nyaman. Nona, katanya kamu mau ikut ujian ahli santapan herbal. Wah, kabarmu cepat juga. Kami semua mendukungmu. Sertifikat itu dari awal memang cuma alat kamar dagang untuk memonopoli. Seharusnya sudah lama dihapuskan. Betul, Nona. Kalau kamu lulus, kamu akan jadi ahli santapan herbal pertama yang bukan berasal dari sekte. Jangan menguji dulu. Tunggu sampai aku lulus. Pendapatan hari ini, kalau dikonversi ke RMB, sekitar 400.000 yuan. Terlalu lambat. 3 hari lagi setelah ujian selesai, aku mau melipat gandakan usahaku lagi. Lulus ujiannya dulu baru bicara. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Tahap pertama, teori. Soal ujian sudah dibagikan. Kumpulkan jawaban dalam satu shichen. Peserta ujian ini, apa yang sedang kamu lakukan? Apa hubungannya soal-soal ini dengan membuat orang kenyang? Itu aturannya. Kalau disuruh jawab, ya jawab. Aku tidak bisa menjawab. Karena soal-soal seperti ini tidak ada gunanya bagiku yang cuma jualan sarapan. Kalau tidak bisa jawab, mengaku kalah saja. Jangan buang waktu semua orang. Semuanya, saat kalian sakit, yang kalian pedulikan itu bagaimana penyakitnya disembuhkan, atau siapa maha guru yang menciptakan santapan herbal ini. Tentu saja bagaimana menyembuhkannya. Nah, itu jelas. Ahli santapan herbal yang sejati seharusnya memikirkan cara menyehatkan tubuh, bukan mati-matian menghafal resep. Meski aku nggak bisa jawab soal-soal ini, aku tahu kalau orang sakit maag, gula darah rendah, atau panas dalam, harus makan apa biar reda. Diam. Suhe, kalau kamu masih tidak menjawab, nilaimu saya kasih 0. Ya sudah, kasih saja. Aku terima. Atas dasar apa? Soal ujiannya memang gak adil. Luluskan dia. Babak pertama, anggap saja kamu lolos. Terima kasih, penguji. Bahan-bahan ini mau dipakai bagaimana? Semuanya sudah jelek, ini jelas nggak bisa dimasak. Justru itu soalnya. Gunakan bahan yang sudah ditentukan untuk membuat satu hidangan obat, waktunya 2 jam. Berasnya memang menguning, tapi belum rusak. Cuci saja beberapa kali lagi. Kurma merahnya memang kering, tapi manisnya masih ada. Daging tanpa lemaknya amis sekali, harus dihilangkan dengan jahe dan arak masak. Ini Kenapa? rasanya enak sekali. Sama sekali nggak seperti dibuat dari bahan berkualitas buruk. Dia memakai cara khusus. Ini curang. Yang kupakai cuma teknik memasak paling biasa. Menghilangkan amis, mengangkat rasa segar, dan mengatur suhu. Koki manapun bisa. Cuma para ahli hidangan obat di alam roh kalian saja yang dari dulu merasa terlalu tinggi untuk mempelajari hal-hal begini. Kamu, Pelayan Liu, di babak ini dia memang melakukannya dengan sangat baik. babak kedua lolos. Ini pasien untuk babak ketiga. 100 tahun lalu dia mengalami penyimpangan kultivasi. Organ-organ dalamnya rusak parah. Semua tabib di alam roh sudah memeriksanya. Dan semuanya bilang dia tak tertolong. Suhe, kalau kamu bisa membuat kondisinya membaik, kamu dianggap lolos. Ini jelas mustahil disembuhkan, kan? Kalau tak bisa menyembuhkan, gugur. Suhe, kamu mengaku kalah? Kakek, bisa dengan saya bicara? Sudah berapa lama Anda tidak makan makanan hangat? 100 tahun. Kalau begitu hari ini Anda makan yang enak sampai kenyang. Dia sadar, dia sadar. Enak sekali. Mustahil. Liu Rumeng, kamu lihat sendiri, dia hidup. Babak ketiga lolos. Suhe, mulai hari ini kamu adalah ahli hidangan obat alam roh. Pelayan Liu, terima kasih sudah memberiku waktu 3 hari. Nona sudah kembali, lulus. Ya, Lulus? mulai hari ini, kamu adalah ahli hidangan obat pertama di alam roh yang bukan berasal dari sekte. Ahli apa segala? Aku tetap penjual sarapan yang itu juga.
Xie Yunshu, bantu nyalakan api. Hari ini semua orang boleh minum bubur gratis. Gratis? Iya, buat merayakan. Baik. Ketua Gu, kenapa Anda datang? Selamat. Hal yang dulu kakekmu gagal lakukan, kamu berhasil melakukannya. Anda kenal kakek saya? Ya, kenal. Dia juga ahli hidangan obat yang luar biasa. Hanya saja waktu itu, bekerjalah yang baik. Jangan sia-siakan jerih payah kakekmu. Soal kakekmu, sepertinya Ketua Gu tahu banyak. Kalau ada kesempatan, aku harus tanya sampai jelas. Suhei, selamat atas kelulusan ujian sertifikasimu. Kamu datang cuma buat mengucapkan selamat padaku? Dinas pajak menemukan bahwa sejak kedai sarapanmu buka sampai sekarang, kamu belum pernah bayar pajak sepeser pun. Ini surat dendanya, 5 juta batu roh. Kalau dalam 3 hari tidak dibayar, tak usah buka toko lagi. Aku tidak pernah dengar, kalau harus bayar pajak. Itu masalahmu. Semua toko di alam roh harus bayar pajak. Memangnya kamu tidak tahu? Oh iya, uang yang kamu hasilkan sebelumnya sebagian besar sudah dipakai buat bayar uang muka beli tanah kan? Sekarang masih pegang berapa? Cukup tidak buat 5 juta? Kamu sengaja. Aku cuma menjalankan tugas. 3 hari, 5 juta. Kalau tak bisa bayar, Serikat Dagang akan mengambil alih toko ini untukmu. Dan resepmu tentu akan jadi milik Serikat Dagang. 5 juta. Kamu masih punya berapa? Belum sampai 2 juta. Dan masih harus sisakan uang buat beli bahan. 3 hari, kurang 3 juta. Mau cari kemana? 5 juta. Asosiasi dagang ini benar-benar mau menekanmu habis-habisan. Ketua Gu, bisa pinjami saya 3 juta? Aku bisa pinjami, tapi itu tidak menyelesaikan masalah utamanya. Asosiasi dagang punya banyak cara untuk memaksamu tutup. Hari ini kamu bayar denda. Besok, mereka bisa bilang lagi kalau kebersihanmu tidak memenuhi standar. Lalu bagaimana? Aliran kultivasi makananmu harus punya orang. Kalau pengaruhmu sudah cukup besar, asosiasi dagang tak akan bisa menekanmu lagi. Maksudnya? Ajarkan keahlianmu pada orang lain, latih sekelompok ahli hidangan obatmu sendiri. Kalau muridmu sudah ada di seluruh alam roh, bagaimana mereka masih bisa menutup tokomu? Ajarkan ke orang lain. Kalau begitu, bagaimana dengan usahaku? Resep bisa dibuka ke publik, tapi keahlian tidak bisa begitu saja disalin. Apa yang kamu takutkan? Biar kupikirkan dulu. Ketua Gu benar. Sehebat apapun kamu sendirian, kamu tetap tidak akan bisa melawan seluruh asosiasi dagang. Tapi aku tidak rela. Ini keahlian yang diwariskan kakekku. Kenapa harus diajarkan pada orang lain? Bukan diajarkan ke semua orang, tapi ke orang yang memang pantas diajar. Menurutmu, siapa yang pantas diajar? Para kultivator lepas dari kalangan bawah itu. Mereka tidak punya uang untuk beli pil, juga tak mampu membeli sarapanmu. Kalau kamu ajari mereka, mereka bisa membuatnya sendiri. Mereka bisa menghidupi diri sendiri, sekaligus membantumu membesarkan kekuatan aliran kultivasi makanan. Biar aku pikirkan dulu. Kakek, kalau kakek masih ada, apa yang akan kakek lakukan? Baik, akan kucoba. Nona, menurutmu aku bisa tidak? Bagaimana kondisi keluargamu? Aku miskin sekali. Sampai pil puasa saja hampir tidak sanggup beli. Baik, kamu yang pertama. Aku juga mau daftar. Mulai besok, setiap sore setelah tutup lapak, aku akan mengajar kalian selama 2 shichen. Belajar menguleni adonan dulu, lalu memasak bubur. Nona, kau benar-benar tidak memungut bayaran? Tidak, tapi aku punya satu syarat. Setelah kalian mahir, toko yang kalian buka tidak boleh menipu orang dengan bahan makanan murahan. Kalian harus membuat pelanggan kenyang, makan enak, dan makan dengan senang. Tentu saja. Kalau kami berani menipu orang, biar disambar petir. Baik, sampai besok. Terlalu encer? Air buburmu kebanyakan? Isian bakpaumu terlalu asin. Apinya terlalu besar, buburnya sampai gosong. Punyamu yang paling bagus. Kamu sudah bisa buka toko. Benarkah? Benar, tapi ingat kata-kataku. Jangan pakai bahan makanan berkualitas rendah, jangan menipu pelanggan. Akan kuingat seumur hidup. Nona, kapan kami bisa buka toko? Terus berlatih, sampai kalian bisa membuat sarapan yang memuaskanku. Satu bakpao ya.
Tambah 2 lagi. Aroma bakpao ini mirip dengan punya Heiji. Aku murid dari Heiji. Diajari langsung oleh Nona. Bagus sekali. Nanti aku tidak perlu pergi sejauh itu lagi. Ada 5 murid lagi yang sudah buka lapak. Sekarang di alam roh, sudah ada 5 kedai sarapan aliran Heiji. Itu masih belum cukup. Aku ingin seluruh alam roh dipenuhi tempat untuk makan sarapan. Asosiasi dagang tidak akan tinggal diam. Mereka sudah tidak bisa mengendalikan keadaan. Muridku makin banyak, pil mereka makin tidak laku, dan asosiasi dagang akan tumbang dengan sendirinya. Masih kurang 12 juta untuk beli tanah. Beri aku 1 bulan lagi. 3 bulan lalu kamu masih berutang. Sekarang kamu hampir jadi orang terkaya. Itu juga karena ada kamu yang membantuku. Suhe, asosiasi dagang ingin bicara denganmu. Bicara apa? Mereka akan mengakui aliran kultivasi makananmu dan tidak akan mencarimu masalah lagi. Pil dari asosiasi dagang dan sarapanmu masing-masing jalan sendiri, tidak saling mengganggu. Syaratnya? Kamu tidak boleh memperluas skala lagi. Murid yang sekarang boleh tetap dipertahankan, tapi kamu tidak boleh merekrut lagi. Itu tidak mungkin. Kau. Pelayan Liu, Suhe, sekarang adalah tamu terhormat Sekte Qingyun kami. Murid-muridnya sudah tersebar di seluruh alam roh. Menurutmu, kau masih bisa menekannya? Liu Rumeng, pulang dan sampaikan pada asosiasi dagang, aku tidak akan melawan kalian. Tapi murid-muridku mau buka berapapun toko, itu bukan urusan kalian. Kau sama keras kepalanya seperti kakekmu. Kau kenal kakekku? Dulu dia juga sama sepertimu, tidak mau menunduk. Pada akhirnya dia dipukuli hingga terluka oleh orang-orang dari alam surga, lalu diusir dari alam roh. Alam surga? Kau kira di atas alam roh tidak ada siapa-siapa lagi? Di belakang asosiasi dagang ada alam surga. Kakekmu berakhir seperti itu justru karena menyinggung alam surga. Sebenarnya apa yang terjadi pada kakekku? Dulu kakekmu bahkan lebih tinggi hati dan sombong darimu. Tapi pada akhirnya bukankah dia tetap kalah? Apa yang dia katakan itu benar. Kakekmu menciptakan aliran kultivasi makanan, dan itu mengguncang kendali alam surga atas alam roh. Mereka mengirim orang untuk melukai kakekmu, lalu mengusirnya kembali ke dunia manusia. Surat itu! Langit di alam roh bukan sesuatu yang bisa kamu guncang. Cepat hentikan ini. Kamu takut? Tidak. Apa yang belum sempat diselesaikan kakekku, akan kuselesaikan. Here, kalau kamu melihat surat ini, berarti kamu sudah menempuh jalan yang sama denganku. Langit alam roh bukan sesuatu yang bisa kamu guncang. Cepat berhenti. Kakek, maaf. Aku tidak bisa. Minum bubur dulu. Seharian ini kamu belum makan apa-apa. Xie Yunshu, kalau suatu hari orang dari alam langit datang mencariku, Aku tidak akan pergi. kamu tidak takut? Takut. Tapi aku lebih takut. Kamu menanggung. Semuanya sendirian. Kamu ini cuma berutang budi semangkuk bubur padaku, tapi balasnya tidak ada habisnya. Kalau begitu, balas aku. Balas bagaimana? Anggap saja impas. Nona, ini sedikit tanda terima kasih dari kami. Terima kasih sudah mengajari kami keterampilan ini. Jadi kami bisa makan sampai kenyang. Kalian ini sedang apa? Bukannya aku sudah tidak mau mengajar lagi. Nona, kami dengar mungkin orang dari alam langit akan datang mencarimu. Kami takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Kalau mau datang, datang saja. Aku juga tidak melakukan hal yang salah. Aku sudah membuat begitu banyak orang kenyang dan membuka meridian mereka. Atas dasar apa mereka menangkapku? Suhe, kamu telah memakai benda-benda kotor dari dunia fana untuk mencemari alam roh dan tubuh kultivator, serta mengacaukan tatanan alam roh. Atas perintah alam langit, kami akan membawamu kembali untuk diadili. Aku membuat para kultivator kenyang, lalu itu dibilang mencemari tubuh Dao? Logika kalian bermasalah ya? Kurang ajar. Xie Yunshu, Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. aku tidak pergi. Kalau mau menangkap, tangkap aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ternyata kamu cukup setia, kawan. Bukan soal setia kawan. Aku yang melakukannya, jadi aku tanggung. Tapi aku punya satu syarat, jangan ganggu mereka. Bisa. Tolong jaga tokoku baik-baik. Aku akan kembali. Tempat apa ini? Alam langit. Tempat khusus untuk mengurung orang-orang yang menyinggung kalangan atas. Alam langit? Di atas sana masih ada alam langit? Di atas alam roh ada alam langit. Alam langit mengatur alam roh. Nah, bagaimana kamu bisa ditangkap dan dibawa ke sini? Karena aku membuka kedai sarapan.
Kedai sarapan? Marga kamu apa? Su, Marga Su? Kamu Suhe, cucu Tuan Su. kamu kenal kakekku? Aku dulu pembantu kakekmu. Dia pernah buka kedai sarapan di sini. Aku pernah membantunya. Belakangan kaum konservatif menghancurkan tokonya, melukainya, lalu mengusirnya kembali ke dunia manusia. Kukira seumur hidup ini, aku tidak akan pernah bertemu orang keluarga Su lagi. Kakek sudah tiada. Ini yang ditinggalkan kakekmu. Katanya, kalau suatu hari ada orang keluarga Su datang, berikan ini padanya. Iya, kalau kamu melihat buku harian ini, berarti kamu sudah datang ke alam langit. Jangan takut, kakek pernah menapaki jalan di sini. Kakek, Kakekmu juga pernah buka toko di alam langit, dan usahanya malah lebih laris daripada di alam roh. Lalu kaum konservatif takut dia menggoyahkan dasar mereka, jadi dia diusir. Sebelum pergi, dia menyuruhku menyimpan buku ini, dan bilang suatu hari keturunannya akan datang. jadi dia sudah memperkirakannya. Bukan karena kakekmu memperkirakannya, tapi karena dia percaya. Dia percaya suatu hari nanti, alam langit juga bisa makan makanan hangat. Suhe, Xie Yunshu, bagaimana kamu bisa masuk? setelah kamu dibawa pergi, aku terus mencari pintu masuk ke alam langit. 3 hari aku mencari, akhirnya ketemu juga. Kamu gila? Ini alam langit, dan kamu menerobos masuk sendirian. Bukankah kamu juga sendirian? Masuk mungkin mudah, keluar susah. Kalau begitu, kita keluar bersama. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Tetap di sini. Terima kasih. Tidak usah. Aku masih belum puas minum buburmu. Tadi di pengadilan, bubur itu wanginya enak sekali. Aku juga mencium baunya hari ini, jadi ingin minum. Menurutmu bubur itu benar-benar sehebat itu? Tuan Zhang, setelah meminumnya perutmu langsung tidak sakit lagi? Benar begitu? Nona, buburmu masih ada? Masih sedikit. Kalian punya panci? Yo, kami ambilkan untukmu. Nona, buburmu ini luar biasa sekali. Penyakit lambungku yang sudah lama, 2 hari ini jauh lebih baik. Aku juga. Dulu tiap minum pil obat, habis itu lambungku langsung asam. Tapi buburmu ini diminum rasanya hangat sekali di perut. Nona, bisa tidak kamu ajari kami membuatnya? Kami juga ingin belajar. Kalian mau belajar? Kalau sudah belajar, kami juga bisa membuatkannya untuk saudara-saudara kami. Jadi semua orang tidak perlu tiap hari minum pil obat lagi. Baik. Mulai besok aku ajari kalian, tapi ada satu syarat. Setelah kalian bisa, jangan disimpan untuk diri sendiri. Kalian harus mengajarkannya kepada lebih banyak orang. Tentu saja. Bubur harus dimasak dengan api kecil, perlahan-lahan. Tidak boleh terburu-buru. Beras harus dicuci bersih, airnya harus langsung cukup dari awal. Di tengah-tengah tidak boleh tambah air, kalau ditambah nanti wanginya hilang. Airnya yang pas berapa banyak? 1 mangkuk beras, 10 mangkuk air. Ingat perbandingan ini. Kurma merah harus dibuang bijinya. Goji berry dimasukkan belakangan. Kalau terlalu cepat dimasukkan nanti jadi asam. Nona, orang di sebelahmu itu siapa? Dari tadi terus mengikuti kamu. Dia masih utang uang bubur padaku. Masih belum lunas. Hahaha. Kau ngajari mereka? Tidak takut cari masalah? Takut apa? Kalau mereka sudah belajar, lalu pulang dan masak buat lebih banyak orang, nanti seluruh prajurit alam langit minum bubur. Apa kaum konservatif masih bisa mengendalikan semuanya? Kau ini sedang menyusun langkah besar. Jangan pikir terlalu jauh. Aku cuma mau lebih banyak orang bisa makan sampai kenyang. Tak kusangka kau ternyata cukup berjiwa besar. Tentu saja, tujuanku memang cuma satu, membuat semua orang bisa makan kenyang. Kau menyebarkan ajaran sesat di alam langit. Teman-teman di alam langit, aku bukan datang untuk bikin onar. Aku cuma pemilik kedai sarapan. Kakekku pernah mengajariku satu kalimat, bagi rakyat, makan itu yang utama. Siapapun dirimu, kalau lapar ya harus makan. Kalian sudah makan pil obat selama ratusan tahun, sampai kena sakit lambung. Makannya juga tidak bahagia. Kalian kira itu karena tingkat kultivasi kalian kurang, padahal sebenarnya cuma lapar. Aku menjual semangkuk bubur, bikin orang kenyang dan senang. Kalau senang, aliran meridiannya juga lancar. Ini bukan jalan sesat, ini jalan kemanusiaan. Baik. Dia benar. Aku makan pil obat selama 300 tahun, dan lambungku sakit selama 300 tahun juga. Aku juga. Tahun lalu aku pernah ke barak prajurit terluka. Para prajurit di sana, setelah minum buburnya, semuanya jadi bersemangat. Cukup, tangkap dia. Biarkan dia bicara sampai selesai. Aku mau minum buburnya. Jangan bergerak, biarkan mereka menangkapku. Tujuan hari ini sudah tercapai. Suhe menyebarkan ajaran sesat dan mengacaukan moral pasukan. Dosamu tak terampuni. Dijatuhi hukuman pancung. Aku pernah makan buburnya. Dia bukan orang jahat. Dia pernah mengobati sakit lambung saudara-saudara kami tanpa meminta bayaran. Mundur. Ini perintah.
Aku tidak akan mundur. Jenderal sudah dicopot. Barak prajurit terluka sudah dibubarkan. Kami bahkan tak bisa makan nasi hangat. Lalu bagaimana kau mau kami bertempur? Kalian mau memberontak? Kami bukan memberontak. Kami cuma tidak mau melihat dia mati. Dia pernah memasakkan bubur untuk saudara-saudara kami dan menyembuhkan sakit lambung mereka. Itu sudah cukup. Kalau Anda mau membunuh dia, bunuh kami dulu. Tuanku, membunuh dia akan memicu pemberontakan pasukan. Seluruh pasar ramai ini penuh orang-orangnya. Orang yang kita bawa tidak cukup. Lagi pula para prajurit itu sudah tidak patuh komando lagi. Bawa kembali ke penjara. Sidang ulang di lain hari. Kau benar-benar bikin aku takut setengah mati. Sudah aku bilang aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Dari mana kau tahu? Karena aku tahu. Masih ada begitu banyak orang yang tidak ingin aku mati. Kenapa baru datang sekarang? Ini waktunya penjaga berganti shift. Sudah kupastikan. Di dalam ada berapa orang? 8. Aku bisa mengalihkan 4 orang. 4 sisanya urus sendiri. Cukup. Setelah menyelamatkannya, berjalanlah 3 li ke selatan. Ada formasi teleportasi yang sudah ditinggalkan, langsung menuju alam roh. Aku sudah memperbaikinya. Kenapa kau membantu kami? Dia pernah memasakkan bubur untuk prajurit terluka. Aku berutang budi padanya. Cepat pergi. Setengah Shichen lagi para penjaga akan kembali berganti. Cepat naik. Kalau kau? Aku tidak bisa pergi. Kalian pergi. Aku tinggal untuk menahan pasukan pengejar. Jenderal, Sudah, tak usah bicara lagi. Kau pernah memasakkan bubur untuk prajurit terluka. Nyawaku ini sudah lama jadi milikmu. Pergilah. Siapa? Nona? Nona sudah kembali? Nona, kenapa lukamu sampai separah ini? Siapa yang melakukannya? Kita cari dia dan minta pertanggungjawaban. aku tidak apa-apa. Cuma capek. Rekan Dao ini juga terluka. Dia lebih nekat dariku. Kau mau minum bubur lagi? Kali ini boleh tambah 2 butir kurma merah? Tambah 10 butir pun boleh. Ini semua toko kita? Betul. Nona, selama kau tidak ada, kami semua tidak tinggal diam. Keahlian yang kau ajarkan kami teruskan. 1 toko jadi 2, 2 jadi 4. Sekarang di alam roh ada total 17 kedai sarapan Heiji. 17? Waktu aku pergi baru ada beberapa toko. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Nona, kau tidak tahu. Buburmu sudah menyembuhkan sakit lambung begitu banyak orang. Setelah kabarnya menyebar, banyak orang datang belajar pada kami. Jadi kami ajarkan lagi apa yang kau ajarkan kepada kami, tanpa memungut biaya. Cuma ada satu syarat, harus pakai bahan asli yang bagus. Benar. Ada satu orang yang mau curang dan mengurangi kualitas bahan. Ketahuan oleh kami, langsung kami usir. Kami tidak boleh merusak nama baik Nona. Kalian benar. Nama baik lebih penting daripada cari uang. Nona, masih ada 3 toko lagi yang sedang dipersiapkan. Bulan depan sudah bisa buka. Lihat, di sini, dan di sini juga. Kalian jauh lebih hebat dariku. Aku sendirian tidak mungkin bisa membuka toko sebanyak ini. Nona, apa-apaan itu? Tanpa kau kami bahkan tidak tahu cara menguleni adonan. Kau itu akar, kami ini daun. Kalau ada akar, daun baru bisa tumbuh. Aku punya ide. Kita satukan semua toko ini. Namanya Aliansi Heiji. Dengan papan nama yang seragam, standar yang seragam, dan pelatihan yang seragam. Kita saling bantu, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada yang kesulitan, yang lain bantu bareng. Kalau biaya gabungnya gimana? Aliansi lain semuanya narik uang. Nggak ada biaya gabung, cuma satu syarat. Pakai bahan yang bagus dan asli, jangan sampai pelanggan pulang dalam keadaan lapar. Siapa yang melanggar? Coba papan namanya sendiri. Nona, kami sudah lama menunggu kata-kata ini. Dari dulu kita memang seharusnya jadi satu keluarga. Kami bergabung. Baik, mulai hari ini kita satu keluarga. Senang susah kita hadapi bersama. Pecahan ajaran batin yang kedua ada di dalam sini. Kakekmu sendiri yang memasukkannya dulu. Katanya, ini inti dari kultivasi makanan. Bahkan lebih penting daripada yang di alam langit. Dia pernah datang ke sini? Dia sahabat Sekte King Yun, dan Sekte King Yun juga berutang padanya. Beberapa ratus tahun lalu, Sekte King Yun hampir dimusnahkan. Kakekmu menyelamatkan pemimpin sekte saat itu dengan makanan obat. Pemimpin sekte berutang nyawa padanya. Ia kalau makan sampai kenyang akan senang. Kalau sudah senang, meridiannya akan terbuka dengan sendirinya. Itulah ajaran batin kedua dari kultivasi makanan. Ingat, bukan buburnya yang menyembuhkan mereka, tapi mereka sendiri yang menyembuhkan diri mereka. Itulah hakikat sejati kultivasi ini. Kamu bukan penyelamat dunia. Kamu cuma orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Aku paham. Paham apa? Bubur cuma pemicu. Yang benar-benar bekerja itu diri mereka sendiri. Kalau kenyang, orang jadi senang. Kalau senang, tubuh akan membaik dengan sendirinya. Aku bukan tabib. Aku cuma membuat orang bahagia. Itu sudah cukup. Dulu, kakekmu juga bilang begitu. Dia bilang, Changming, aku ini bukan tabib. Aku cuma buka warung sarapan. Aku cuma ingin orang bisa makan makanan hangat. Waktu itu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Ayo, masih ada satu lagi yang harus dicari. Yang terakhir ada di mana? Di dunia manusia, di bawah makam kakekku. Kakek, aku pulang. Maaf, sudah lama aku tidak datang menemuimu.
Soal hair makan itu urusan paling besar. Siapapun yang menghalangi, akan kutumbangkan. Kakek, di alam langit kau meninggalkan sesuatu untukku. Di alam roh kau juga meninggalkan sesuatu untukku. Di dunia manusia pun begitu. Kau memikirkan segalanya, tapi justru tidak tinggal di sisiku. Kakek tahu nggak, betapa susahnya aku sendirian. Kakek, aku akan menyelesaikan hal yang belum sempat kau selesaikan. Tunggu aku. Begitu semuanya selesai, aku akan kembali menemanimu. Akhirnya lengkap. Satu dari alam langit, satu dari alam roh, satu dari dunia manusia. Kakek menyembunyikannya di 3 tempat, karena dia berharap aku menempuh ketiga perjalanan ini. Here, kamu berhasil. Kamu lebih hebat daripada kakek. Kakek, aku belum selesai. Kaum konservatif di alam langit masih ada. Monopoli pil obat juga belum benar-benar dihapus. Masih banyak yang harus kulakukan. Kalau begitu, lakukan. Kamu lebih hebat dariku. Dulu aku sendirian, tapi kamu punya banyak orang yang membantumu. Murid-muridmu, teman-temanmu, dan juga pemuda yang selalu menemanimu itu. Tapi aku takut. Aku takut tidak bisa melakukannya. Aku takut mengecewakanmu. Aku takut meski sudah berjuang sekuat tenaga, pada akhirnya aku tetap akan diusir seperti kakek. Haha, kamu cucuku. Soal makan itu urusan paling besar. Siapa yang menghalangi, jungkir balikan saja. Kalimat ini sudah kamu ingat seumur hidup. Sudah waktunya dipakai. Kakek tidak berhasil menumbangkan mereka. Kamu yang menumbangkan mereka untuk kakek. Kamu berhasil menembus tingkat. Bukan cuma menembus tingkat. Sekarang aku leluhur aliran kultivasi makanan. Mulai hari ini, semua orang yang menyelamatkan orang dengan makanan berada di bawah wewenangku. Maksudmu? Artinya, mulai hari ini, aliran kultivasi makanan di alam roh dan alam langit, akulah yang menentukan. Monopoli pil obat oleh kamar dagang sudah saatnya berakhir. Shi Yunshu, bersiaplah. Kita akan kembali ke alam langit. Untuk apa? Untuk menumbangkan mereka. Demi kakek, demi semua orang yang ditindas kaum konservatif, demi mereka yang sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Aku ikut denganmu. Nona, tempat ini kekecilan sekali. Cuma 3 meja. Memangnya muat berapa orang? Toko kita di alam roh 5 kali lebih besar dari ini. Coba dulu saja, orang-orang alam langit belum pernah makan makanan kita. Belum tahu laku atau tidak. Kalau usahanya bagus, nanti kita pindah ke tempat yang lebih besar. Dulu kakek juga mulai dari toko kecil. Nona, tungku ini susah dipakai. Kalau apinya kurang besar, tambahkan kayu bakarnya dan buka lubang udaranya. Seharian pagi begini ternyata tak ada satu orang pun yang datang. Semangkuk bubur. Ada. Segera ku bawakan. Gimana? Orangnya mana? Semangkuk bubur. Segera ku bawakan. Gimana rasanya? Lumayan, cuma agak encer. Paman, besok akan ku buat lebih kental. Anda datang lagi, kan? Datang. Lagi pula aku juga tak punya tempat lain untuk didatangi. Masih ada bubur? Ada. Tunggu sebentar. Minumlah. Bos, besok masih buka? Buka. Tiap hari buka. Kalau begitu besok aku bawa teman. Lambungku sakit sudah 3 tahun, tapi habis minum buburmu. Sekarang sudah nggak sakit. Baik, ku tunggu. Nona, buka pintunya. Yah, yang ini. Kemarin aku minum semangkuk di sini. Seharian perutku nggak sakit. Serius? Bukannya cuma bubur. Coba minum saja, nanti juga tahu. Nona, beras kita nggak cukup. Kita cuma bawa 10 jin. Apa? Baru buka 1 shichen. Di luar masih ada puluhan orang menunggu. Semuanya hari ini berasnya tidak cukup. Sudah habis terjual. Besok akan kusiapkan lebih banyak, datanglah lebih pagi. Bos, siapkan lebih banyak ya. Aku sudah menunggu lama. Kakek, hal yang dulu tak sempat kau wujudkan di alam langit. Akan kuwujudkan untukmu. Jenderal, lama tak bertemu. Jangan panggil aku jenderal lagi. Aku sudah bukan itu. Sekarang cuma orang bebas. Di mataku, kau akan selalu begitu. Kalau dulu bukan karena bantuanmu, kami tak akan bisa lolos. Itu cuma bantuan kecil. Kau pernah memasakkan bubur untuk prajurit yang terluka. Aku berutang budi padamu. Rencanamu ke depan bagaimana? Seumur hidup aku, hidup di medan perang. Tapi tak pernah merasa paham arti hidup. Setiap hari hanya bunuh-membunuh tanpa henti. Melawan musuh di luar, lalu berbalik saling menyerang sesama. Sampai-sampai aku tak tahu untuk apa hidup ini. Kalau sekarang,
Setelah makan bubur dan bakpaomu, baru terasa hidup ini nggak begitu hambar. Setidaknya masih ada sesuap makanan hangat. Anak buahku itu, habis minum bubur hangatmu, semuanya jadi nggak ingin perang lagi. Mereka tanya padaku, Jenderal, apa kita bisa berhenti berperang dan tinggal di sini minum bubur saja? Aku bilang, boleh. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. 3.000 anak buahku mulai sekarang tak akan lagi berperang demi kubu konservatif. Mereka ingin minum bubur, ingin buka usaha, ingin hidup tenang. Aku sudah menyetujuinya. Bisa meletakkan pedang dan menjalani hidup tenang, itu lebih baik daripada apapun. Sejak awal aku membuka kedai ini, memang supaya orang-orang yang ingin hidup tenang bisa makan makanan hangat. Benar sih begitu. Tapi begitu kedaimu buka, sama saja kau memutus sumber hidup mereka. Orang-orang itu selama ini hidup dari meraup uang dan mengendalikan orang lewat pil obat. Sekarang semua orang sudah bisa makan kenyang. Siapa lagi yang mau tunduk pada mereka? Kalau begitu, biarkan mereka datang. Aku tidak takut. 3.000 orang semuanya akan mendengarkanmu dan melindungi semangkuk bubur hangat ini. Kalau mereka mau menghancurkan kedaimu, kami yang hadang. Kalau mereka mau mengusirmu, kami yang halangi. Kau tenang saja buka kedaimu. Badai sisanya biar kami tanggung. So, hari ini cuma ada bubur millet. Bakpaonya sudah habis. Mau minum? Mau. Waktu kecil, ibuku juga pernah masak bubur seperti ini. Dulu keluarga kami miskin, tak mampu beli pil obat, jadinya cuma minum bubur. Bubur buatan ibuku lebih kental daripada punyamu. Belakangan, aku mulai berkultivasi. Ibuku bilang, kalau tidak makan 5 jenis biji-bijian dan makanan duniawi, barulah bisa menjadi dewa. Sejak itu aku tak pernah minum bubur lagi. Enak? Enak, bahkan lebih enak daripada buatan ibuku. Kau tahu siapa aku? Tahu. Sejak kau masuk aku sudah tahu. Kau tidak takut? Takut apa? Kalau kau datang untuk minum bubur, maka aku penjual bubur. Kalau kau datang menghancurkan kedai, maka aku yang akan menjaganya. Tapi hari ini, kau datang untuk minum bubur. Dulu kakekmu juga pernah memasakkan bubur untukku. Waktu itu dia masih muda, baru datang ke alam langit. Dia menyodorkan semangkuk bubur padaku, dan berkata, Tuan, silakan coba, gratis. Aku tidak meminumnya. Aku malah menyuruh orang menghancurkan mangkuk itu. Kau menyesal? Menyesal. Nona Su, kau lebih hebat daripada kakekmu. Nona Suhe, pemimpin menyuruhku datang untuk bicara denganmu. Bicara apa? Tutup kedai di alam langit, bawa orang-orangmu kembali ke alam roh, dan semua urusan lama tak akan dipersoalkan lagi. Para muridmu boleh tetap membuka kedai, tapi tidak boleh terus berekspansi. Air sumur tak akan mengganggu air sungai. Tidak akan kututup. Nona, kau sedang memaksa kami. Kami sudah memberimu jalan mundur, tapi kau menolaknya. Kapan aku pernah memaksa kalian? Kalianlah yang memaksa seluruh dunia. Memaksa orang-orang untuk tidak makan makanan biasa dan hanya menelan pil obat. Memaksa orang-orang biasa menahan sakit. Memaksa para prajurit bertarung dengan perut kosong. Memaksa rakyat menghabiskan seluruh harta mereka demi sesuatu yang tak sepadan. Sekarang saat semua orang punya jalan hidup lain, malah aku yang dibilang memaksa kalian. Aturan di alam langit memang begini. Sudah ribuan tahun seperti ini, mana bisa berubah hanya dalam semalam. Aturan dibuat manusia. Kalau aturan lama sudah tak masuk akal, ya memang harus diubah. Dulu orang-orang tak punya pilihan, jadi cuma bisa mengikuti aturan lama itu. Cepat atau lambat, itu pasti akan tumbang. Sekarang sudah ada jalan baru. Sekeras apapun kalian menghalangi, kalian tak akan bisa menahan hati manusia. Kau cuma gadis kecil, memangnya bisa mengubah apa? Aku memang tak punya kemampuan untuk memaksa siapapun mengaku salah dan mengubah haluan, tapi aku bisa membuat semua orang mengerti bahwa biji-bijian dan makananlah yang menyehatkan manusia, jauh lebih baik daripada pil obat. Nona, sebaiknya kau pikirkan lagi. Kesabaran pemimpin tidak tak terbatas. Hari ini dia masih membiarkanmu mencari nafkah. Besok dia bisa saja menyegel tokomu. Murid-muridmu, usahamu, dan orang-orang di sekitarmu, semuanya bergantung pada satu keputusanmu. Tak perlu dipikirkan lagi. Kalau mau minum bubur, datang saja kapanpun. Soal tutup kedai, jangan harap. Siapapun yang berani datang bikin rusuh, akan ku hadapi sampai akhir. Apa yang dulu gagal dilakukan kakekku, biar aku yang melakukannya. Kau akan menyesal. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku tahu, semakin gelisah mereka, semakin besar rasa takut mereka. Hanya kalau sudah takut, mereka baru akan memikirkan benar dan salah. Kalau sudah paham, mereka akan tahu harus memilih jalan yang mana. Dulu, mereka sama sekali tidak gentar pada kakekku, makanya berani mengusirnya. Sekarang mereka takut, berarti jalan yang kita tempuh memang benar. Kau sendiri tidak takut. Takut? Mana mungkin tidak? Tiap hari aku was-was. Tapi takut ya takut. Toko tetap harus buka tepat waktu. Kalau sampai tutup, itu baru benar-benar kalah. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau terus ditunda, seluruh alam langit akan jadi toko miliknya. Hari ini di selatan kota buka 3 warung sarapan, di utara kota buka 2. Sebulan lagi, siapa yang masih akan beli pil obat kita?
Kita sudah bertikai bertahun-tahun. Cukup. Mari berdamai. Bukankah dia cuma ingin buka toko? Biarkan dia buka. Kita tetap buat pil obat kita. Masing-masing jalani urusan sendiri. Enak saja kau bilang begitu. Kalau dia buka toko, siapa lagi yang mau beli pil obat? Apa kau mau melihat warisan ribuan tahun kita hancur seketika? Berdamai? Berdamai itu sama saja mengaku kalah. Aku tidak setuju. Berhenti. Mau kemana? Membunuh gadis itu. Sekalian beres. Bawa beberapa orang. Malam ini juga kita bergerak. Cukup. Tuan, Ku bilang, cukup. Aku pernah mengusir kakeknya. 100 tahun kemudian, aku tidak mau mengusir cucunya lagi. kau gila? Kau lupa siapa kita? Kau lupa siapa yang mengangkatmu ke posisi ini? Aku tidak lupa. Tapi aku juga tidak ingin salah untuk kedua kalinya. Kalau satu dibasmi, masih akan ada ribuan yang lain. Memangnya bisa kau habisi semuanya? Hormat saya, Suchangke. Tuan, makan itu perkara yang sangat besar. Bukan karena saya ingin melawan Anda, tapi karena orang-orang di dunia ini sudah terlalu lama kelaparan. Mulai hari ini, alam langit menghapus kebijakan monopoli pil obat. Kultivator manapun boleh menanam tanaman spiritual, membuat hidangan obat, dan membuka warung sarapan. Mulai sekarang, alam langit, alam roh, dan dunia manusia saling terhubung. Tak ada lagi perbedaan tinggi rendah atau mulia hina. Bagus. Aku salah. 100 tahun lalu, aku mengusir Suchangke. 100 tahun kemudian, cucunya membuatku paham bahwa makan adalah perkara yang sangat besar, dan siapapun yang menghalanginya pantas disingkirkan. Nona, mulai hari ini, kaulah pelopor kultivasi makanan di alam langit. Semua orang ingin mendirikan tugu untukmu di tengah alun-alun. Tak usah. Aku bukan pelopor apapun, aku cuma orang yang buka warung sarapan. Tugu juga tidak perlu. Cuma makan tempat. Lebih baik tambah beberapa meja. Kalau begitu, kau mau melakukan apa? Pulang dan buka toko. Toko di alam roh dan di dunia manusia, semuanya harus dibuka. Masih banyak orang yang menunggu. Lalu di sini bagaimana? Di sini kan ada murid-muridku. Mereka sudah belajar begitu lama. Sekarang saatnya mereka berdiri sendiri. Selanjutnya kita mau apa? Pulang. Buka toko. Toko kakek tidak boleh putus. Aku sudah memikirkannya. Toko di alam roh akan kuserahkan pada Zhang Chenggang, sedangkan toko di alam langit pada beberapa murid yang belajarnya paling baik. Aku akan kembali ke dunia manusia dan membuka lagi toko di jalan lama itu. Aku ikut denganmu. Tentu saja kau harus ikut. Kau masih berutang uang bubur padaku. Dari hari pertama sampai sekarang, sudah berapa mangkuk bubur yang kau minum? Pernah dihitung tidak? Belum pernah. Sudah tidak terhitung. Kalau begitu, bayar pelan-pelan saja, seumur hidup pun tidak akan lunas. Menurutmu kakek bisa melihat semua ini? Bisa. Dia selalu melihatmu. Sejak hari pertama kau membuka pintu toko itu, dia sudah ada di sana. Kalau begitu, sekarang dia pasti sedang tersenyum. Ayo, kita pulang.